Bab 2552. Kesetaraan semua makhluk. Vendikin. Ketika mendengar tiga kata ini, menara kecil tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah dan ada sedikit kerumitan dalam desahan itu. Mileye sedikit penasaran, menara kecil, ada apa? Menara kecil mendesah lagi, ayahnya dan Tuan adalah saudara sehidup semati. Saudara sehidup semati. Mileye sedikit terkejut, saudara ayah sehidup semati. Menara kecil berkata, ya, aku tidak pernah berpikir bahwa Putri Vendikin akan datang ke dunia ini lagi dan itu sangat menakutkan. Mileye memandang Quincy di depannya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mendengar apa yang dikatakan menara kecil, kan? Quincy mengangguk. Mileye menatap Quincy, ayahmu mengenal ayahku, tahukah kamu? Quincy sedikit tersenyum, Doi, ayahmu seharusnya menjadi kultivator pedang berbaju biru, kan? Mileye mengangguk. Quincy tersenyum dan berkata, aku telah menyelidiki, dia dan ayahku pernah bertarung bersama. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu membangkitkan ayahmu? Quincy menggelengkan kepalanya, tidak. Berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ayahku sepertinya telah dibangkitkan. Quincy tertawa, ini berbeda, orang yang benar-benar sekarat tidak dapat dibangkitkan, bahkan jika mereka kembali ke masa lalu, tidak mungkin. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, bisakah kamu memberitahuku secara detail? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, ini sangat rumit. Jika ingin menjelaskannya secara detail, ini melibatkan banyak teori dan kamu seharusnya tidak memahaminya. Mendengar ini, wajah Mileye langsung menjadi gelap. Kerusakannya tidak tinggi, tapi penghinaannya hebat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, Nona Quincy. Mileye menoleh untuk melihat dan tidak jauh dari pintu masuk aula utama, ada seorang pria paruh baya duduk bersila di sana. Pria paruh baya itu mengenakan jubah abu-abu besar dengan panjang rambut menutupi bahunya dan tangannya di atas lutut. Kaisar kuno. Mileye melirik kaisar kuno, jejak kesungguhan melintas di matanya. Baru saja dia bertarung melawan lawan sekali. Takut. Ini pasti jauh melampaui alam kuantitatif. Quincy melirik kaisar kuno dan berkata sambil tersenyum, Kaisar kuno, apakah kamu ingin dibangkitkan juga? Kaisar kuno tersenyum kecut, apakah ini mungkin? Quincy mengangguk, kamu memiliki kemungkinan ini, karena kamu masih memiliki sinar jiwa dan kesadaranmu masih ada di dunia ini. Tentu saja, alasan utamanya adalah ketika pihak lain membunuhmu, mereka tidak melakukannya, menghapusmu sepenuhnya kecuali, jika tidak, itu tidak berguna. Mendengar ini, Kaisar kuno segera berdiri dan memberi hormat dengan hormat, tolong bantu Nona Quincy. Quincy terdiam. Kaisar kuno memberi hormat lagi. Mileye menarik pakaian Quincy dan berkata dengan lembut, apakah kamu benar-benar dapat menyelamatkan? Quincy mengangguk, ya, tapi, aku tidak ingin menyelamatkan. Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, kenapa? Quincy melirik Kaisar kuno di kejauhan, dia bukan orang baik. Jika aku menyelamatkannya hari ini, dia akan mencelakai ribuan makhluk hidup dengan satu pikiran di masa depan. Meskipun aku tidak membunuh makhluk spiritual, tetapi mereka mati karena aku. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, membantu orang lain adalah suatu kesenangan, tetapi harus pilih-pilih. Jangan menyelamatkan iblis yang merusak dunia. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, jika dia orang baik, kamu akan menyelamatkannya, kan? Quincy mengangguk, ya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, jika kamu benar-benar menyelamatkan,
tidakkah kamu takut membuat marah bos yang membunuhnya? Quincy tersenyum main-main, aku punya senjata dan uang, siapa yang aku takuti? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pistol, yang sedikit lebih pendek dari Mileye dan berwarna ungu kehitaman. Dia mengarahkannya ke Mileye dan berkata, senjataku disebut kesetaraan semua makhluk, di bawah satu tembakan, tidak peduli apa Tuan Maha Tinggi, semua mati. Mileye. Pada saat ini, lelaki kuno di kejauhan tiba-tiba memberi hormat lagi dan kemudian berkata, Nona Quincy. Quincy meletakkan senjatanya dan menggelengkan kepalanya. Kaisar kuno, sejauh yang kutahu, kamu pernah membunuh banyak orang untuk mendapatkan meridian bawaan dan pikiran jahat serta karma sebab akibat tidak ada habisnya. Kamu tahu, kamu memiliki hari ini sebagian besar alasan adalah karena dosa yang kamu lakukan saat itu. Kaisar kuno berkata dengan suara yang dalam, Nona Quincy, di dunia ini, Tuan dihormati dan semua kultivator memiliki darah di tangan mereka. Saat dia berbicara, dia melirik Mileye, bicara saja tentang dia, bukankah tangannya berlumuran darah? Tapi kejahatan apa yang dia miliki? Quincy menggelengkan kepalanya, kamu berbeda dari dia. Kaisar kuno sedikit mengernyit, apa bedanya? Quincy menyeringai, ada seseorang di belakangnya, tetapi tidak ada orang di belakangmu. Kaisar kuno, Mileye. Quincy melanjutkan, Kaisar kuno, aku tidak menyalahkanmu, karena kamu benar, dunia ini seperti ini, kultivator, siapa yang tidak berlumuran darah. Tapi, aku pribadi tidak. Aku tidak suka menciptakan orang yang membunuh orang, jadi aku menolak untuk membalikkan hidup dan mati untukmu. Sunyi dan sepi. Mileye melirik Kaisar kuno, lalu menarik pakaian Quincy dan hendak berbicara. Ketika Quincy memelototinya tiba-tiba, tarik yang ringan, pakaianku hampir melorot. Mileye. Quincy memberi Mileye pandangan kosong, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berkata dengan suara yang dalam, Nona Quincy, kamu baru saja mengatakan bahwa beberapa orang dapat dilahirkan kembali. Apakah maksudmu mereka yang memiliki jiwa spiritual atau pikiran yang hidup? Quincy mengangguk, mereka yang benar-benar musnah tidak dapat diselamatkan. Dimusnahkan sama sekali berarti esensi pihak lain hilang. Ini adalah mati yang sebenarnya. Mendengar ini, Mileye mengerti. Apakah kamu ingin meninggalkan tubuh bayangan dengan Lydia? Dengan cara ini, sial, siapa yang perlu aku takuti? Bahkan jika kamu terbunuh, kamu harus memulai dari awal. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan senyum ceria. Di kejauhan, Kaisar kuno itu tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah dan duduk perlahan, dengan ekspresi muram. Quincy tiba-tiba berkata, Kaisar kuno, aku datang ke sini hari ini untuk melihat meridian bawaan, bisakah aku melihatnya? Kaisar kuno ragu-ragu sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya dan sebuah batu seukuran telapak tangan perlahan melayang di depan Quincy. Quincy melihatnya sejenak, lalu tersenyum, jadi begitu. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan meridian bawaan perlahan terbang di depan Kaisar kuno. Kaisar kuno memandang Quincy, Nona Quincy tahu asal-muasal benda ini. Quincy mengangguk, dari tanah terlarang. Kaisar kuno sedikit mengernyit, tanah terlarang. Quincy tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menoleh untuk melihat Mileye. Aku akan melakukan sesuatu di suatu tempat, apakah kamu ingin pergi bersama? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, oke. Quincy tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia akan membawa Mileye pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap Huang Gu, senior, apakah kamu ingin mempertahankan warisan? Kaisar kuno memandang Mileye, ya.
Mileye berkata dengan serius, "Apa pendapatmu tentangku, senior?" Kaisar kuno. Quincy menatap Mileye. Mileye berkata lagi, "Senior, setelah hari ini, jika kamu ingin bertemu monster jenius sepertiku lagi, aku khawatir itu akan sulit." Kaisar kuno melirik Mileye, "Kamu tidak cocok." Mileye buru-buru berkata, "Di mana itu tidak cocok? Biarkan aku melihat apakah aku bisa mengubahnya. Jika bisa, aku akan mengubahnya untukmu di tempat sampai kamu puas." Quincy. Kaisar kuno benar-benar terdiam. Quincy mendekati Mileye dan berbisik, "Warisannya sebenarnya tidak sebagus itu." Mileye berkedip, "Benarkah?" Quincy mengangguk, "Aku biasanya tidak berbohong." Mileye. Melihat Kaisar kuno masih ragu-ragu, Mileye tersenyum, lalu menatap Quincy, "Ayo pergi." Quincy mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, pedang itu tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan terbang ke atas, lalu berputar di sekelilingnya dan mendarat dengan kokoh di kakinya. Melihat adegan ini, Mileye terkejut, "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye sedikit bingung, "Kalau begitu kamu..." Quincy tersenyum dan berkata, "Aku suka senjata pertahanan, pedangku untuk terbang, bukan untuk bertarung." Mileye. Tepat ketika mereka berdua hendak pergi dengan senjata pertahanan, Kaisar kuno tiba-tiba berkata, "Tunggu, bocah kecil." Mileye menoleh ke arah Kaisar kuno. Kaisar kuno tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan meridian bawaannya perlahan melayang di depan Mileye. "Warisanku semua ada di meridian bawaan ini. Mulai sekarang, kamu adalah keturunan ketiga dari meridian bawaan ini." Mileye berkedip, "Keturunan ketiga?" Kaisar kuno tersenyum dan berkata, "Ya." Mileye bertanya, "Siapa yang pertama?" Kaisar kuno menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye tidak bertanya lagi, dan langsung menerima meridian bawaan, dan berkata, "Terima kasih." Kaisar kuno menatap Mileye dan berkata dalam-dalam, "Hati-hati." Setelah selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menghilang. Mencari Quincy. Dia tidak melakukan itu. Bagaimanapun, dia adalah raksasa super. Meskipun dia ingin hidup, dia tidak akan pernah memohon untuk hidup. Jika dia takut mati, dia tidak akan tangguh saat itu. Seperti naga, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan pernah mengibaskan ekor dan mengemis. Segera, Kaisar kuno akan menghilang sepenuhnya. Setelah kehancuran menghilang, alam rahasia di lapangan mulai terfragmentasi. Mileye membungkuk dalam-dalam ke arah Kaisar kuno, lalu dia menoleh untuk melihat Quincy, apakah dia sudah mati. Quincy mengangguk, benar-benar hilang. Mileye terdiam. Dibudidayakan selama ribuan tahun dan akhirnya berubah menjadi debu. Beberapa emosi. Quincy tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Mileye mengangguk dan mereka berdua hendak pergi. Pada saat ini, setelah alam rahasia menghilang, aura yang kuat tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Jelas, setelah hilangnya Kaisar kuno, tempat ini menjadi kurang berbahaya, sehingga banyak master bergegas menuju tempat ini. Segera, Mileye merasakan dua aura yang akrab. Salah satunya adalah napas liar itu. Yang lainnya adalah Werbon, ketua klan dari klan iblis. Di sini. Pada saat ini, Quincy berkata, "Abaikan mereka, ayo pergi." Mileye